朋友们，大家好！你们好吗？我相信大家都很高兴，也很兴奋。1年多以来，我们威利二校的学生已经开始适应新的学习模式了。这是一次非常有意思的经历，因为在疫情期间，我们成为了一代独立学习者。但我们相信这些变化会带来新的技能和更强大的品质。有句俗话说，变化是唯一永不改变且永远存在的东西。为此，请对变化保持友好，并且继续努力实现自己的目标。我们的热情将在学生线上项目展示会终极版中继续，请准备好和我们一起发挥创意吧！祝你们观看愉快！Online Student Project Fair. Halo anak-anak, silakan perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Isika Putri. Dan nama saya Lolita Vanessa Queen. Apa yang akan Jessica dan Lolita tampilkan malam ini? Malam ini kami akan menampilkan salah satu pembelajaran seni lukis yang pernah diajarkan di SD. Teknik melukis ini menggabungkan beberapa media sehingga menjadi suatu karya seni kreatif yang berwujud 2 dimensi. Baiklah, kami tidak sabar lagi menyaksikan penampilan kalian. Apakah kalian sudah siap? Kami sudah siap. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membuat lukisan mix media. Apa itu mix media? Mix media adalah teknik seni lukis yang memanfaatkan 2 lebih jenis dalam pembuatan karya seni lukis. Dalam hal ini kami menggunakan 2 media, yaitu media basah dan media kering. Media kering menggunakan krayon dan media basah menggunakan cat air. Oke teman-teman, kita mulai melukis. Kita siapkan kertas gambar. Untuk tahap pertama, kita gunakan media kering, yaitu krayon. Nah, ini Sika sudah mulai melukis. Kali ini Sika melukis bunga mawar. Nah, kalau Lolita melukis bunga matahari. Kalian bisa melukis apa saja sesuai keinginan kalian ya. Yang penting gunakan krayon dulu untuk media keringnya. Betul kan ya Sika? Betul Lolita, dan jangan lupa gunakan gradasi warna perpindahan dari warna gelap ke terang atau sebaliknya dari warna terang ke gelap agar warnanya tampak hidup. Dan bila ada kotoran di atas kertas kalian bisa bersihkan dengan kuas ya. Nah, ini sudah selesai.
Untuk background atau latar belakangnya, kita gunakan media basah, yaitu cat air. Untuk teknik cat air, kita menggunakan teknik wet on dry, basah di atas kering, artinya basah cat air itu sendiri dan kering adalah krayon dan kertas. Oke, gambarnya kita pindahkan ke Excel lukis. Nah, sekarang kita melukis dengan menggunakan media basah, yaitu cat air. Oke semuanya, ini lukisan mix medianya sudah selesai. Jadi kali ini kita manfaatkan perbedaan dua media, yaitu media kering krayon dan media basah cat air. Dari perbedaan ini kita dapat membuat karya lukisan mix media painting. Sekian presentasi dari kami. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Bye-bye. Online Student Project Fair. Halo, Halo juga. sebelumnya pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Pernah dong. Baiklah, biar disayang oleh para penonton di rumah, silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Karina Friani. Saya adalah salah satu siswi SMP Metodis 2 Palembang. Apa topik dari Carrie malam ini? Malam ini saya akan mengaplikasikan salah satu ilmu teori di pelajaran IPA, yaitu mendeteksi ada atau tidak adanya kandungan vitamin C pada suatu bahan. Dengar menarik. Apakah Carrie sudah siap? Siap dong, selamat menyaksikan. Sekarang ini kita sedang mengalami wabah corona yang bisa disembuhkan dengan cara melakukan pola hidup sehat agar imun kita tetap baik, menjaga kebersihan, dan mengkonsumsi pangan yang berkualitas, diantaranya yang mengandung vitamin C. Saya akan menguji apakah pada makanan dan minuman yang sering kita konsumsi mengandung vitamin C. Mari kita mengujinya dengan bahan penguji yang sederhana, yaitu betadine. Alat yang kita butuhkan adalah gelas kimia, tabung reaksi, mortal, pipet, dan saringan. Bahan yang kita gunakan adalah daun kelor yang sudah kita tumbuk halus dan kita peras, kita ambil larutannya, jeruk kunci yang kita peras dan ambil airnya, minuman cair yang dilabelnya mengandung vitamin C, minuman bubuk yang juga dilabelnya mengandung vitamin C, betadine, dan air bening yang kita pakai sebagai pengontrol. Teman-teman, percobaan ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya kandungan vitamin C pada suatu bahan. Pendeteksi ini tidak digunakan untuk menguji berapa banyak kadar vitamin C yang terkandung dalam makanan atau minuman yang sederhana dengan menggunakan bahan pendeteksi yodium yang mengandung iodin. Jika bahan-bahan berikut ini mengandung vitamin C yang mengandung asam askorbat, bereaksi dengan yodium, reaksinya akan menghilangkan warna iodin tersebut. Teman-teman, mari kita mulai uji coba kandungan vitamin C. Pertama, kita siapkan air dalam tabung reaksi dengan jumlah tetesan yang sama, kira-kira 1/4 tabung reaksi. Lalu masing-masing kita teteskan betadine sebanyak 3 tetes. Dan kita kocok hingga tercampur rata. Lihat, air tidak berubah warna.
tetap seperti warna betadin. Ini tandanya air tidak mengandung vitamin C. Kita lanjut menguji daun kelor. Nah teman-teman, dengan 15 tetes warna iodin tadi hilang dan sudah seperti warna daun kelor. Ini tandanya daun kelor mengandung vitamin C. Kita lanjut menguji perasan jeruk kunci. Nah teman-teman, dengan 20 tetesan warna campuran tadi sudah berubah. Itu tandanya perasan jeruk kunci ini mengandung vitamin C. Kita lanjut menguji dengan minuman cair. Nah teman-teman, dengan 5 tetesan minuman cair ini menghilangkan warna iodin dan membuat airnya menjadi jernih. Itu tandanya minuman cair ini banyak mengandung vitamin C. Dan terakhir kita coba dengan minuman bubuk. Nah, lihat teman-teman, dengan 15 tetesan pun minuman bubuk ini belum dapat mengubah warna iodin. Larutan ini masih mirip dengan warna betadin. Itu tandanya minuman ini sedikit mengandung vitamin C. Jadi, kesimpulannya adalah semakin bening warna campuran bahan dengan iodin, maka menunjukkan semakin banyak pula kandungan vitamin C pada bahan tersebut. Vitamin C bersifat asam loh, walaupun setelah diuji dengan iodin terjadi perubahan warna dan terlihat seperti air, tetapi dalam air tersebut terdapat kandungan betadin. Reaksi kimianya adalah asam askorbat plus iodin akan menjadi asam dihidroaskorbat plus 2 ion pangkat min 1 plus 2 ion H pangkat positif, atau C6H8O6 plus I2 akan menjadi C6H6O6 plus 2 ion pangkat min 1 plus 2H pangkat positif. Teman-teman, percobaan kita mengenai uji vitamin C sudah selesai. Teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk memilih makanan dan minuman yang sehat. Semoga yang saya sajikan bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Online Student Project Fair. Hello, Hi. Hai. can you introduce to us? Yes, I can. Yes, I can. What's your name? My name is Humphrey Ignatius Pratama. You can call me Humphrey. My name is Tanti Filani and you can call me Tanti. What do you do? We are going to explain about museum. I'm going to explain about museum. What is your occupation? I'm a student. I am a student. Okay, Humphrey, what will you show in this online student project fair final edition? In this occasion, I will share interesting things that we can do related to English lesson. By the way, what is the topic? In this project, I will explain about tourism attractions, especially museum, in this Palembang city using English. Are you ready to explain? Of course! I'll try to invite all of us to enjoy tourist attraction in Palembang city. Have a good time watching!
The archaeological park is located in Jalan Syahya Kirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, on an alluvial plain of the Musi River, near its junction with the Ogan and Kramasan rivers. Before the archaeological excavation of the site in the late 1980s, the site of Karanganyar was thought to be a potential site for a Sriwijaya political power center. However, immediately after the first excavations, the site with its waterways, reservoirs, and floating island, or Balai Kambang, was thought to be more related with the site of Sultan Mahmud Badaruddin II, early 19th century leader of the Palembang Sultanate. Remnant of ancient man-made canals, moats, ponds, and artificial island discovered in this area suggest the site was related with a 9th century settlement related to the Sriwijaya Empire. Several artifacts such as Buddhist statues, beads, pottery, and Chinese ceramics were found in this area, confirming the area was once a dense human habitation. Aerial photographs taken in 1994 revealed the canal network found in the Karanganyar site, confirming some ancient landscape modifications and man-made water structure. The canal's compound is located not far from the location where a Kedukan Bukit inscription was discovered. Moreover, the Karanganyar site is located not far from Bukit Seguntang, the highest point of Palembang, which is also an important archaeological site containing some archaeological fragments, inscriptions, ancient stones, as well as an Amaravati-style statue of Buddha. The inscription tells the Siddhayatra journey of Dakuntahyang Srijayansa, considered as the establishment of Sriwijaya Empire. After having been established for more than a decade, the Sriwijaya Archaeological Park has not fulfilled its expected function as the center of information and education as well as tourist attraction because of the lack of information and promotions and maintenance. Most of the Palembang citizens are unaware of its existence and its function as the center of information about Sriwijaya sites in Palembang. All this time, both the local government and the people have paid little attention to this archaeological park. Today, the archaeological park is poorly maintained and only attracts a few of visitors. Okay, my friend, I have suggestion for you all. The first one is visit this museum, the second one is understand your culture, and the last one is less your gadget, explore more your surrounding. Thank you for watching our video. See you! Online Student Project Fair. Baiklah, penonton di rumah sudah menunggu kalian. Silahkan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Halo, saya Eka Florencia. Saya Feni. Dan saya Selviana Herdawan. Kami bertiga adalah siswi SMK Metodis 2 Palembang, jurusan Bisnis Manajemen Pemasaran. Pada Online Student Project Fair Final Edition malam ini, apa yang akan kalian tampilkan? Pada Online Student Project Fair Final Edition ini, kami akan mempresentasikan kembali salah satu materi kejuruan yang telah kami pelajari, yaitu marketing. Kami akan membahas teknik analisa SWOT terhadap produk usaha makanan dan minuman. Seberapa siap kalian dalam Online Student Project Fair Final Edition malam ini? Kalau ditanya soal seberapa siap, kami siap. Tentu saja 100%. Selamat menyaksikan teman-teman. Produk usaha makanan yang dibuat bisa berupa stik keju, keripik pisang, pangsit goreng,
kue kering, serta makanan yang lainnya. Dan untuk produk usaha minuman bisa berupa kopi cappuccino, kopi susu, atau minuman kekinian. Sebelum memulai produk usaha makanan dan minuman, terlebih dahulu kita ketahui kekuatan dari produk usaha makanan dan minuman. Seperti, apakah produk usaha ini terdapat banyak variasi rasa yang menggugah selera, supaya lebih nikmat pada saat mengonsumsinya, dan bahan bakunya mudah didapat. Dan apakah produk usaha ini lebih higienis, berkualitas, dan harga jauh lebih murah, dan pemasarannya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat, serta harga yang ditawarkan dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Jika kekuatan sudah kita ketahui, sekarang kita melihat kelemahan dari produk usaha ini. Kira-kira apa saja kelemahan dari produk usaha ini? Apakah produk usaha yang dibuat tidak tahan lama? Apakah untuk produk usaha makanan hanya bisa bertahan sekitar 2 bulan saja karena tidak menggunakan bahan pengawet? Mudah dicontoh dan terdapat banyaknya pesaing? Dan juga apakah produk usaha ini warnanya cenderung lebih mudah memudar ketika terkena paparan sinar matahari, mudah hancur atau rusak dan mudah basi, harganya cenderung lebih mudah naik ketika bahan bakunya naik. Berikut peluang produk usaha makanan dan minuman yang akan dijalankan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui peluang yang ada, yaitu 1. Peminat atau pembeli banyak menyukai. Yang kedua, adanya reseller yang bersedia membantu jual dagangan kita. Yang ketiga, lokasi yang dipilih ragam dan mudah dicari. Selain itu, peluangnya adalah 1. Peningkatan pemesanan bisa melonjak ketika hari raya tiba, khususnya untuk produk usaha makanan. Dan yang kedua, untuk produk usaha kue kering bisa dijual kapan saja, sehingga bisa dipastikan kalau usaha ini tidak musiman. Lebih mudah memasarkannya dan mendapatkan pesanan, khususnya di acara seperti arisan, pertemuan atau rapat, dan lain sebagainya. Setelah peluang kita ketahui, kita juga harus mengetahui ancaman yang akan kita temui saat menjalankan produk usaha makanan dan minuman ini. Adapun ancaman yang kita temui bisa berupa 1. Pasar yang kompetitif, 2. Jumlah supplier andalan yang sedikit, 3. Selera masyarakat yang berubah-ubah. Dan juga kita harus mengetahui ancaman seperti 1. Pesaing yang berjualan dengan harga yang jauh lebih murah, 2. Pada produk usaha makanan, munculnya kue kering yang tahan lama di pasaran karena menggunakan bahan pengawet, dan yang ketiga, pesaing yang berjualan dengan cara berkeliling. Selain itu, konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi dari setiap produsennya. Banyaknya pesaing dan rasanya lebih disukai oleh konsumen. Dan bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan produk usaha kita? Strategi pemasaran yang digunakan untuk produk usaha makanan dan minuman adalah 1. Membuat website. Membuat website adalah salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk sebuah bisnis, termasuk usaha produk makanan dan minuman atau usaha kuliner. Dengan adanya website, kita dapat menampilkan lebih banyak informasi daripada media lainnya. Strategi pemasaran kedua adalah lakukan sosial media marketing. Mengingat banyak penggunaan sosial media saat ini, sosial media pemasaran juga merupakan strategi yang efektif untuk mempromosikan bisnis usaha kita. Sosial media terdiri dari berbagai jenis seperti Instagram, Facebook, atau YouTube. Kita dapat menggunakan salah satu sosial media yang banyak digunakan oleh pembeli kita. Dan strategi pemasaran yang ketiga adalah membuat Google Ads. Google Ads biasa disebut dengan PPC atau Pay Per Click Marketing. Google Ads adalah iklan yang dibuat oleh Google. Untuk membuat Google Ads juga membutuhkan biaya yang banyak, karena apabila iklan yang dipasang diklik oleh pengunjung website, maka akan dikenakan biaya. Strategi yang keempat, daftarkan bisnis usaha kita pada perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab. Kehadiran ojek online sangat membantu pelaku usaha untuk mempromosikan dagangannya. Jadi sebelum kita memulai usaha, terlebih dahulu kita mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk usaha yang kita buat, agar tepat sasaran dalam perencanaan bisnis atau usaha. Selain analisis SWOT dan strategi pemasaran yang harus diperhatikan, kemasan produk juga menjadi perhatian utama agar dapat menarik perhatian para pembeli. Dan kemasan produk juga dapat dibuat dengan target pasar yang kita kehendaki. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Online Student Project Fair. Hai, silakan perkenalkan diri kamu. Hai, nama saya Daniel Rianto. Saya merupakan siswa SMP Metodis 2 kelas 7C. Apa yang akan Daniel presentasikan malam ini? Malam ini, saya akan mempresentasikan kembali nilai-nilai Pancasila dengan cara yang kreatif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Apa makna Pancasila bagi Daniel?
Bagi saya, Pancasila merupakan sekumpulan nilai-nilai yang menjadi pedoman negara Indonesia serta seluruh masyarakatnya. Baik, silakan mulai presentasinya ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sekarang, saya akan menjelaskan ideologi bangsa Indonesia dengan bantuan pop-up book. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam membuat pop-up book Pancasila ini antara lain kertas bekas, kertas asturo, kertas warna-warni, dan alat yang saya gunakan yaitu gunting beserta lem. Mari kita buat pop-up booknya ya teman-teman. Ideologi negara memberikan pandangan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang memiliki ideologi, yaitu Pancasila yang berasal dari kata Sangsekerta yang memiliki dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Pancasila berarti 5 dasar. Dalam Pancasila memiliki 5 sila beserta lambangnya masing-masing. Masih ingatkah teman-teman, pada tanggal 1 Juni yang lalu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita selalu memperingati hari lahir Pancasila loh. Wah, ternyata Pancasila sudah ada loh sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 loh. Jadi, Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh besar, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Soepomo, dan Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Pernahkah teman-teman melihat burung Garuda seperti ini? Burung Garuda ini merupakan lambang Pancasila dan di bawah kakinya tertulis semboyan bangsa Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena bangsa Indonesia kaya akan keberagaman, maka perlunya pemersatu bangsa, karena itulah yang didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah ya teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila beserta lambang dan maknanya. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan gambar bintang yang berarti bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan gambar rantai yang artinya mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga berbunyi, persatuan Indonesia dengan gambar pohon beringin yang memiliki makna mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan pribadi. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan gambar kepala banteng yang memiliki makna setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan gambar padi dan kapas yang menggambarkan sandang dan pangan bagi masyarakat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukannya. Hal ini berarti persamaan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial antara satu dengan lainnya. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Ideologi semua untuk semua dan bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Ideologi kita yang satu mempersatukan kita yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Online Student Project Fair. Victoria Huang. Saat ini Victoria kelas berapa? Kelas TKA. Malam ini Victoria akan menampilkan apa? Malam ini Victoria akan menampili percobaan yang udah dipelajari di TK Metodis 2, yaitu Water Force Down. Apakah Victoria sudah siap? Sudah siap. Teman-teman selamat menonton. Mari ikuti saya, bahan dan alat yang dibutuhkan: 14 cangkir plastik, gunting, 3 buah pipet, 3 berwarna, dan air. Mari kita mulai. Buat lubang kecil. Gunting pipet menjadi setengah. Masukkan pipet. Buat pipet menjadi 3 seperti ini. Kita susun gelasnya seperti ini. Kita tuang warna birunya. Tuang warna biru. Tuang warna kuning. Tuang warna merah. Tuang, mari kita lihat apa yang terjadi. Wah, airnya turun dan berubah warna. Hebat! Kenapa bisa terjadi? Karena dia turun dari pipet dan 2 campuran warna dan membuat warnanya berubah. Demikianlah online student fair dari saya. Teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih. Dah. Online Student Project Fair. Yuk, kita berkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Justin Dikladotan. Apa yang akan Justin lakukan malam ini? Malam ini, Justin akan membuat cell density tool, yaitu menara lapisan argon warna-warni yang indah. Kelihatannya menarik. Apakah Justin sudah siap untuk presentasi? Siap dong, teman-teman di rumah. Selamat menyaksikan. Kita siapkan alat dan bahannya ya. Gelas bening 6 buah. Gelas bening yang tinggi 1 buah. Pewarna makanan 6 warna. Garam halus, air, corong,
sedotan dari gulungan kertas dan kertas potongan kecil. Tujuan dari eksperimen ini adalah kita dapat menghasilkan lapisan menara air garam warna-warni yang indah tanpa tercampurnya di setiap lapisan air dari jumlah takaran garam yang berbeda. Yuk kita mulai eksperimennya. Pertama-tama kita ambil 6 gelas bening. Isikan dengan air dengan volume yang sama banyak. Dan tambahkan pewarna di masing-masing gelas. Kemudian tambahkan garam 1 sendok makan pada gelas yang kedua, 2 sendok makan pada gelas yang ketiga, 3 sendok makan pada gelas yang keempat, 4 sendok makan pada gelas yang kelima. Sendok makan pada gelas yang keenam. Selanjutnya kita tuangkan air yang berisi 5 sendok garam ke dalam gelas towel. Beri potongan kertas kecil di atasnya. Lanjutkan menuangkan air yang berisi 4 sendok garam dengan hati-hati menggunakan corong. Lanjutkan berurutan sampai ke gelas pertama. Dan kita bisa lihat menara lapisan air garam berwarna-warni. Teman-teman, mengapa demikian ya? Kita bisa membuat menara warna-warni dan mempertahankan tiap lapisan warna. Warna tidak menyatu dengan yang lain karena adanya perbedaan kekentalan atau kerapatan air yang berisi takaran garam yang berbeda. Oh iya teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak juga kita temukan contoh lain dari percobaan ini loh, seperti tumpahan minyak yang mengapung di laut dan kapal besi yang besar bisa mengapung di air. Gimana teman-teman? Menarik bukan?
Demikianlah online student project fair final edition kita hari ini. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. Online Student Project Fair. Halo, bolehkah kita berkenalan terlebih dahulu? Halo, nama saya Gisel Aleanor Aldi. Biasa dipanggilnya Gisel. Kelas TKB 1. Apa yang akan Gisel presentasikan malam ini? Malam ini Gisel akan melakukan percobaan benda-benda mana yang ditarik oleh magnet. Apakah Gisel sudah siap untuk presentasi? Saya sudah siap. Selamat menyaksikan teman-teman. Hari ini bisa menunjukkan eksperimen magnet. Ini ada cangkir, ada penggaris, ada stick es krim, ada koin, dan ada kulit kertas, dan ada pensil, dan ada magnet. Pertama, kita susunin cangkirnya dulu ya. Kayak sebelah segini ya. Mari kita coba menggaris. Kita kasih magnet. Kita coba stick es krim. Wah, ternyata nggak bisa menempel. Coba pensil. Nggak bisa menempel juga. Coba kita koin. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Koinnya bisa menempel. Coba klik kertas. Wah, ternyata menempel juga. Ada 1, 2, 3. Kenapa koin dan klik kertas dapat menempel? Karena magnet memiliki gaya tarik yang dapat menarik benda berbahan logam dan besi. Sampai di sini dulu eksperimen Gisel. Dadah. Online Student Project Fair. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Lucia Priani. Halo, saya Yohan. Kami berdua adalah siswa-siswi SMA Metodis 2 Palembang. Apa yang akan kalian tampilkan pada kesempatan ini? Pada Online Student Project Fair kali ini, kami akan mewakili teman-teman kami untuk mempresentasikan apa yang sudah kami pelajari pada pelajaran biologi, yaitu pengaruh rangsangan elektrik terhadap kontraksi otot. Lantas, apa yang kalian persiapkan pada Online Student Project Fair malam ini? Pada kesempatan ini, kami akan menggunakan otot betis kata dan arus listrik untuk melihat bagaimana kontraksi dan relaksasi otot pada betis kata jika dialiri atau tidak dialiri listrik. Apakah kalian sudah siap? Kami selalu siap. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan dapat membawa kita memahami bagaimana pengaruh rangsangan elektrik terhadap kontraksi otot. Selamat menyaksikan!
Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi. Fungsi otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat gerakan tubuh. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, menjaga jaringan dalam tubuh. Dan yang keempat, menyimpan sedikit nutrisi. Otot merupakan biokontraktil yang terdiri dari protein aktin dan miosin. Sel-sel otot terspesialisasi untuk kontraksi yang dapat memanjang dan memendek. Sel-sel otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik untuk membangkitkan potensial aksi. Urutan di dalam stimulus atau rangsangan dan kontraksi otot meliputi stimulus, kontraksi, dan relaksasi. Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, otot betis katak. Mengapa kami menggunakan bahan ini? Karena betis katak mudah diperoleh. Prosesnya juga tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, otot betis katak juga termasuk ke dalam otot rangka yang memiliki karakter eksitabilitas. Yang kedua, larutan Linger. Larutan Linger merupakan larutan kimia fisiologis yang berfungsi sebagai agen penstabil dan penjaga potensial kerja sel otot agar otot suatu organisme yang dibedah atau bahan penelitian masih dalam keadaan preparat hidup, masih terjaga dan tidak mati, sehingga masih dapat menerima rangsangan. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut. 1 buah statif, 1 buah cawan Petri, 1 buah gelas beker 100 ml, 1 buah baterai 9 volt sebagai sumber listrik, kabel, pipet tetes, pisau, benang, dan sarung tangan. Cara kerja kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sarung tangan. Yang kedua, menyiapkan alat statif dan perangkatnya yang akan digunakan. Yang ketiga, menyiapkan otot betis katak dan mengikat kedua ujungnya dengan benang. Yang keempat, setelah posisinya benar, selanjutnya kita teteskan dengan larutan Linger. Larutan Linger selalu diberikan untuk menjaga agar otot betis tetap basah. Yang kelima, menyentuh ujung otot betis dengan kabel dari sumber listrik baterai dengan interval waktu 15 detik sebanyak 3 kali. Dapat dilihat bahwa kontraksi dan relaksasi yang terjadi terlihat jelas. Selanjutnya, dengan interval waktu 10 detik sebanyak 3 kali. Dapat dilihat bahwa kontraksi dan relaksasi yang terjadi terlihat agak jelas. Selanjutnya, dengan interval waktu 5 detik sebanyak 3 kali. Dapat kita lihat bahwa kontraksi dan relaksasi yang terjadi terlihat mulai berkurang. Dan yang terakhir, dengan interval waktu 1 detik sebanyak 3 kali. Dapat kita lihat bahwa kontraksi yang terjadi terus-menerus tanpa adanya relaksasi. Kondisi inilah yang disebut dengan kram otot. Dari kegiatan yang kita lakukan, dapat kita lihat otot yang berkontraksi atau memendek apabila rangsangan kita berikan listrik, dan berelaksasi atau memanjang apabila rangsangan tersebut kita lepaskan. Kontraksi dan relaksasi akan menimbulkan gerakan. Tapi apabila rangsangan kita berikan secara terus-menerus atau interval pendek, akan mengakibatkan otot akan berkontraksi tanpa relaksasi, sehingga akan menimbulkan kram otot. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita melakukan aktivitas lari secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan kram pada betis kaki kita. Demikianlah materi kami kali ini. Sampai berjumpa pada materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Dadah! Online Student Project Fair.
Hai, nama saya Putra. Dan saya Valen Julio, kami adalah siswa kelas 11 jurusan PKJ di SMK Metodis 2 Palembang. Apa yang akan kalian tampilkan pada Online Student Project Fair Final Edition malam hari ini? Pada malam hari ini, kami akan mencoba menerapkan ilmu yang telah kami pelajari pada mata pelajaran pemrograman dasar. Untuk mempermudah proses pembelajaran bahasa Mandarin, terkhususnya untuk tingkatan TK dan SD. Kelihatannya penonton sudah tidak sabar dengan penampilan kalian. Silakan mulai presentasinya. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami akan menunjukkan alat yang kami coba buat untuk membantu proses belajar bahasa Mandarin. Pada proyek ini, kami dibimbing oleh Bapak Naik Parulian Hutanggalung. Oh ya Put, apa aja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat ini Put? Alat dan bahan nggak banyak. Bahannya ada kotak kosong, Arduino Uno yang merupakan microcontroller yang dapat kita program untuk mengendalikan komponen elektronik lainnya, modul MP3 player. Modul ini digunakan untuk memutar file audio yang nanti disimpan pada memory card, dan juga RFID yang merupakan teknologi untuk mengidentifikasi data, dan ini RFID tag yang nanti akan kita tempel pada objek yang akan kita scan menggunakan RFID. Oh ya Put, ini speaker bukan? Iya betul sekali. Oke, jadi teman-teman, speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan audio yang diputar. Kalau ini Put, kabel pelangi bukan? Betul. Oke teman-teman, jadi kabel pelangi ini berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada. Dan juga alat yang kami gunakan, ada rem tembak yang kami gunakan untuk melem komponen-komponen tersebut. Ada solder yang kami gunakan untuk membolongi kotak kosong ini. Dan lubang ini kami gunakan untuk lubang speaker. Ada gunting. Gunting ini kami gunakan untuk potong kabel yang panjang. Dan juga adaptor. Adaptor ini untuk menghidupkan alat ini. Obeng kami gunakan untuk membaut kotak ini jika sudah selesai. Oh ya Put, apa aja kelebihan dan kekurangan pada alat ini Put? Kelebihan alat ini adalah mempermudah dan juga membuat belajar bahasa Mandarin lebih menarik. Sedangkan kekurangannya terbatasnya objek yang bisa di-scan. Selain itu Valen, kamu tahu tidak contoh penggunaan RFID di kehidupan kita sehari-hari? Tentu tahu dong, contohnya ada pada sistem pembayaran di jalan tol, sistem pembayaran dengan kartu flash, dan sistem absensi dengan kartu flash juga. Pada proyek ini memiliki manfaat pada kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mempermudah proses dalam belajar bahasa Mandarin. Demikian presentasi kami. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan cara kerja alat ini. Jadi, kami akan mempraktekkan alat yang telah kami buat. Pertama, sediakan gambar objek yang telah ditempelkan RFID tag. Lalu, letakkan objek di atas alat yang telah dibuat. 桌子 Maka alat ini akan mengeluarkan suara dalam bahasa Mandarin. Di sini suara yang dikeluarkan yaitu objek meja. Demikian praktek kami. Selamat malam dan terima kasih. 空调 椅子 桌子 Online Student Project Fair. So guys, how about the presentation that we just presented? Did you learn something new today? I'm sure that all of us and you get as well learned something new today. Remember, don't make this pandemic as an obstacle for us to evolve and be creative. We are so excited for this past year. Our school has given us opportunity to step forward and keep working. On this past year, we have seen so many students of Methodist 2 have collaborated with their teachers. We hope this will inspire us all. Never stop learning, always be creative and keep working. See you guys on the next online activity of Methodist 2 School. Bye bye!